Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran tepat waktunya. Dan pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan melakukan sesi presentasi. Untuk itu, saya sapa dulu Bapak dan Ibu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu CGP dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Meskipun sudah beberapa jam Bapak dan Ibu masih berada di depan komputer, tapi harapannya adalah Bapak dan Ibu tetap semangat dalam menjalani sesi demi sesi dalam mengikuti program Guru Penggerak ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya Fitri Ekawinarti Kaban akan membantu jalannya acara presentasi pada hari ini dan akan membersamai Bapak dan Ibu beberapa menit ke depan. Untuk itu Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai presentasi dari kelompok, mari sama-sama kita berdoa lebih dahulu. Dan untuk doa ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu masih memiliki semangat yang luar biasa. Namun untuk menambah semangat, mari sama-sama kita melakukan ice breaking Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu masih ingat dengan tepuk pagi, siang, dan malam? Tidak, Bu. Lupa ya. Baik, saya akan ingatkan tepuk pagi adalah sekali, tepuk siang 2 kali, dan tepuk malam 3 kali. Bisa kita coba Bapak dan Ibu? Baik, Bisa, yuk kita mulai yuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ice breaking kita yang baru saja kita mainkan ini menambah semangat dan gairah kita untuk belajar pada sesi presentasi kita pada hari ini. Saya akan share screen Bapak dan Ibu ya. Ya, apakah Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang sudah saya tampilkan? Bisa bantu dijawab Bapak dan Ibu? Bisa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak. Ya, kita tadi sudah sama-sama melakukan ice breaking. Saya tetap berharap Bapak dan Ibu bisa duduk senyaman-nyamannya Bapak dan Ibu. Kemudian hadirkan pikiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di acara sesi presentasi ini tidak ada hal yang Bapak dan Ibu lewatkan. Kemudian hidupkan kamera Bapak dan Ibu, karena kegiatan kita pada hari ini akan sedang direkam oleh oleh saya sendiri sebagai bukti kehadiran Bapak dan Ibu, keaktifan dan interaktifnya kegiatan presentasi kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan mulai lebih dahulu karena kemarin Bapak dan Ibu juga sudah melakukan aktivitas pembelajaran bagaimana memahami modul 1.4 ya. Oleh sebab itu hari ini saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk merefleksi diri bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu, pengetahuan dan aktivitas yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Untuk itu saya mohon Bapak dan Ibu untuk raise hand siapa yang akan menyampaikan lebih awal. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin merefleksi diri? Silakan. Ya, silakan Bapak Suryaman. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya sapa teman-teman CGP, teman-teman agar tetap semangat ya menjalani pendidikan Guru Penggerak ini. Baik Ibu, budaya positif yang sudah kita pelajari di tahapan sebelumnya bahwa kita ada beberapa penerapan budaya positif ya. Salah satunya itu bagaimana
ada 5 posisi kontrol ya Bu ya. Seperti kemarin kita sudah menyaksikan video Naren ya, Naren siswa yang sering membuat ulah bahwa Naren tersebut sering terlambat dan akhirnya mendapat teguran dari guru. Nah, guru ini sendiri memposisikan dirinya menjadi 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang berikutnya sebagai teman, sebagai manajer dan sebagai posisi yang lain. Nah, kelima posisi itu mempunyai mempunyai efek plus dan efek minus. Efek memiliki dampak terhadap psikologis yang paling psikologis yang diakibatkan siswa yang paling baik adalah jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Demikian dari saya, Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih Bapak Suryaman ya, sudah cukup mudah dipahami. Mudah-mudahan benar-benar pemahaman itu menjadi manfaat buat kita dan buat anak didik kita. Bapak dan Ibu masih ada yang ingin menambahkan atau ingin menyampaikan refleksi dirinya dari kegiatan semalam? Silakan. Ya, silakan Pak Irwan. Oke, baik Ibu Pasil dan rekan-rekan yang sama-sama saya hormati. Untuk refleksi dari saya terkait pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita mempelajari modul 1.4 budaya positif. Untuk pertemuannya Ibu Pasil sudah memberikan bahan kepada kami untuk kami diskusikan di kelompok masing-masing. Nah, di situ kami mendiskusikan salah satu kasus ya terkait dengan budaya positif. Dari kasus tersebut kami diskusikan melalui ataupun menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri merupakan langkah-langkah yang bisa diambil dalam menangani satu kasus atau permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari ketiga langkah ini bisa kita gunakan untuk menganalisis suatu kasus sehingga dapat terselesaikan, Ibu. Demikian Ibu refleksi dari saya. Ya, terima kasih Bapak Irwan, cukup menarik sekali ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut untuk presentasi berikutnya ya. Oke. Ya, mau dibantu Bapak dan Ibu? Bisa terlihat yang saya tampilkan? Lihat Bu. Bisa, Bu, bisa. Saya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah identitas modul, di mana paket modul kita hari ini akan membahas paket modul kita dalam paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian modul yang akan kita presentasikan hari ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, agenda yang akan kita jalani beberapa menit ke depan adalah pembukaan, presentasi kelompok, tanya jawab, dan penguatan, kemudian nantinya kita akan melakukan penutupan. Nah, Bapak dan Ibu, kita tadi sudah sama-sama melakukan pembukaan, dan kita akan lanjut kepada tujuan pembelajaran pada sesi ini. Jadi tujuan pembelajaran kita, Bapak dan Ibu, harapannya adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Dan ini adalah skenario pembelajaran. Jadi judul sesi pada hari ini yang pertama pembukaan, presentasi kelompok ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti setiap kelompoknya Bapak dan Ibu akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Masing-masing keempat kelompok ini akan mendapatkan tugas untuk menganalisa dari kasus-kasus yang sudah disajikan pada sesi pertama tadi pagi ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita akan adakan tanya jawab dan penguatan untuk selanjutnya penutup.
Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah kesepakatan belajar yang saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, boleh mematikan kamera jika ada kendala, dan saling membantu saat diskusi. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tawaran kesepakatan kelas. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan yang saya sampaikan ini? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Apakah masih ada yang harus kita tambahi? Tidak, Bu. Baik. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sampailah kita kepada presentasi kelompok. Namun sebelum Bapak dan Ibu tampil dari kelompok 1 sampai 4, maka ada beberapa hal pengantar presentasi yang harus Bapak dan Ibu pahami. Yang pertama, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal hanya 5 menit saja untuk presentasi. Yang kedua, selama presentasi, share screen bahan presentasi ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya, setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan memberikan umpan balik yang konstruktif. Bapak dan Ibu, clue-nya adalah konstruktif. Jadi kita di sini tidak ada saling jatuh-menjatuhkan, menjustis, atau seolah-olah debat kusir seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan memberikan pertanyaan, gagasan, atau komentar yang sifatnya adalah konstruktif. Kemudian berikutnya adalah nantinya setiap kelompok akan memberikan umpan balik yang diberikan berdasarkan hal paling menarik yang ditemukan, kemudian hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Bapak dan Ibu, adakah yang ingin ditanyakan dari pengantar presentasi ini? Tidak, Bu, sudah Cukup pas. ya. Kalau gitu kita akan mulai langsung saja kepada presentasi kelompok. Dan untuk kelompok kita masih menggunakan kelompok yang sudah dibagi pada season pertama ya. Kelompok 1 ada Pak Suryaman. Jadi untuk efisiensi waktu, saya berikan langsung kepada kelompok 1 untuk presentasi dari hasil analisa kasus 1. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya, ini agak window. Oke. Sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai ketua dan Bu beranggotakan saya dan Bu Nur Aziza membedah tentang kasus 1. Jadi setelah diskusi pada sesi rukol sebelumnya, adapun kasus 1 yaitu di mana seorang guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit ya, sehingga nggak bisa masuk dan mengajar. Nah akhirnya dicarilah guru pengganti yang bernama Ibu Eni.
karena Bu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP, beberapa murid perempuannya, Vivi dan Natal itu mengetahui hal ini itu bersikap seenaknya ya karena guru baru tersebut. Anak-anak tersebut tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran guru pengganti Bu Eni tersebut. Bu Eni bagaimanapun karena sifatnya sebagai pendidik, dia mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah nak dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali tertawa mereka, "Ah, santai aja Bu." Mereka nggak mengerjakan tugas dan malah mengobrol gitu. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni, ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki masalah yang ada. Awalnya Vivi dan Natali sempat ragu ya dan membela diri, namun akhirnya mereka minta maaf. Eee, Ibu Santi sambil menanggapi bahwa tindakan tersebut nggak boleh dilakukan ya, karena, mereka harus meminta maaf dan bersungguh-sungguh. Nah, akhirnya Bu Santi menanyakan kembali, apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan, rasa tidak hormat Ibu Santi. Nah, akhirnya baik Vivi dan Natali juga mengakui bahwa perilaku mereka nggak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apakah gagasannya. Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi itu mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah, dan usul keduanya itu mereka mengusulkan untuk mengirim email kepada guru pengganti Bu Eni tentang gagasan tersebut. Dan mereka pun memberitahu kepada Bu Eni bahwa mereka telah diberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka wajib mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Nah, itu hasil diskusi kami dari kasus satu, dan dari analisa kami dari kasus tersebut, langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi, yang pertama, Bu Santi menstabilkan identitas, yang kedua, Ibu Santi memvalidasi tindakan yang salah ya, kemudian yang ketiga, Bu Santi menanyakan keyakinan. Nah, seperti diketahui bahwa menstabilkan identitas itu caranya Bu Santi memanggil Bu Fitri, ya, Bu Santi memanggil Fitri bukan Ibu ya, memanggil siswa tersebut, Fitri dan Natali secara personal, kemudian, Bu Santi tidak menegur di depan kelas atau di teman-teman, Bu Santi tidak ingin membuat malu ya. Nah, di situ Bu Santi, menstabilkan identitas Vivi dan Santi dengan suasana hati yang tenang ya. Nah, berikutnya validasi tindakan salah. Bu Santi mengkonfirmasi kepada Fitri dan Natali bahwa apa tindakan yang mereka lakukan terhadap guru pengganti itu salah ya. Kemudian menanyakan keyakinan bahwa sebelumnya sudah dibuat keyakinan kelas dan dalam hal ini Fitri dan Natali itu mengindahkan dan tidak melaksanakan keyakinan kelas. Itu saja presentasi dari kelompok kami kepada Bapak Ibu dan CGP sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu fasilitator. Silakan Ibu. Baik Bapak Suryaman ya. Presentasi yang sangat menarik sekali dan baik sekali sudah diselesaikan oleh Bapak Suryaman Ami Priyono beserta Ibu Nur Ajijah ya. Kita aplaus dulu buat Bapak Bapak Suryaman dan Bu Ajijah kelompok 1 ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih Bu. Setelah usainya presentasi dari kelompok 1 tadi, maka kesempatan berikutnya adalah kita akan memberikan gagasan atau mungkin Bapak dan Ibu akan memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok 1. Untuk itu kami persilahkan. Silakan Bapak. Ada yang ingin memberikan tanggapan, komentar, atau menambahkan gagasan? Silakan. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Oke, baik, terima kasih Bu Fasil yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada kelompok kami secara umum. Untuk presentasi dari kelompok 1 itu sudah bagus Ibu.
udah lengkap dijabarkan semuanya terkait dengan segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan, berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 1, kasus yang sudah diceritakan tentang Pipi dan Natali beserta Ibu Fitri, bagaimana solusi yang bisa kelompok 1 berikan terkait kasus yang sudah dibacakan tadi oleh penyaji? Solusi pribadi ya yang diminta. Oke, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Irwan. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kelompok 1 untuk bisa menanggapinya Pak. Silakan Pak. Baik Ibu, saya kasih kesempatan untuk anggota kelompok saya yang lain ya Bu Nur Aziza untuk bisa menjawab. Silakan kepada Bu Nur Aziza. Oh, Bu Ya, Nur Aziza kendala jaringan ya. saja Oh, bisa Bu, oh bisa. Silakan Bu Nur Aziza. sudah Pak, sudah saya sampaikan tadi Pak. ya, baik. Saya dari tadi belum mendengarkan suara Ibu Hapsoh. Ibu Coba Hafsah satu silakan. kelompok sama saya, Oh, Bu. masih satu Iya, kelompok Bu. ya. Mohon maaf, mohon maaf. Baik ya, Bu Nur Aziza ya. Satu kelompok dengan Pak Suryaman ya. Baik. Iya Bu. Baik, baik Bapak dan Ibu CGP sekalian, kita akan lanjut kembali kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin menambahkan hal-hal yang masih dirasa kurang cukup dari yang disampaikan Pak Suryaman, Pak dan Bu Nur Azizah selaku kelompok 1. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan, memberikan gagasan atau ide, silakan. Ya, coba saya ingin mendengar ini. Kayaknya dari tadi Bu Hapso. Ya, aduh, tepat sekali ya. Silakan Bu Hapso. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kaitannya tadi dengan budaya positif, di mana dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, biasanya disiplin ini biasanya sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi untuk menghadirkan lingkungan yang positif, sekolah juga harus menghadirkan lingkungan yang positif juga. Itu yang bisa saya tanggapi dari presentasi dan kedua kelompok itu, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Hapso, terima kasih. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya, karena memang kegiatan presentasi kita hari ini juga dibatasi dengan waktu. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, tadi kelompok 1 sudah nampil, dan penampilan kelompok 1 ini adalah penampilan terakhir setelah tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Nah, untuk berikutnya Bapak dan Ibu, saya akan kembali share screen. Bisa dibantu jawab Bapak, apakah sudah terlihat apa yang sedang saya tampilkan? Bisa dilihat Bapak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa, baik. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya kembalikan lagi kepada presentasi, mari sama-sama Bapak dan Ibu kita hapus dulu buat kelompok 1. Ya, atau memberikan emoticon atau hal lain yang bisa
rasa bangga kita ya terhadap kelompok 1 yang sudah begitu baik di dalam menganalisa kasus 1. Nah, Bapak dan Ibu, untuk berikutnya setelah penampilan dari kelompok 1 tadi, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memberikan umpan balik. Umpan balik ini Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu mengisi pada jamur ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan memberikan umpan balik terhadap hal-hal baik yang sudah dilakukan atau yang dalam memecahkan kasus tersebut, bagaimana upayanya, apakah sudah dalam sangat baik sekali atau masih kurang, silakan Bapak dan Ibu isi pada jamur ya, dan di jamurnya juga sudah saya berikan di kolom cekoknya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Sedang menulis, Bu. Oh ya. Bu, ini memerlukan link akses lah, Bu. Nggak bisa dibuka. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Pasil. Saya akan memberikan umpan balik terkait presentasi dari kelompok 1. Tadi luar biasa presentasinya, sangat bagus hasil materinya terkait dengan budaya positif. Budaya positif bisa terwujud jika murid atau yang dalam kasus tadi itu bisa melakukan segala sesuatunya berdasarkan kesadaran pada dirinya tanpa ada paksaan itu, Ibu. Nah, semoga ke depannya kita juga bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kerja kita masing-masing. Begitu, Ibu, umpan baliknya. Tidak, Bu, udah pas.
Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, refleksi saya pada hari ini mengikuti mulai dari sesi pertama tadi ya Bu ya, di saat presentasi kami sudah memaparkan hasil diskusi kami dan kemudian memberikan kesempatan, Ibu Paslu memberikan kesempatan dan juga penguatan kepada kita, dan banyak ilmu yang diperoleh dari kegiatan kita pagi hari ini. Perasaan saya sangat senang ya Bapak Ibu, karena dengan adanya modul 1.4 ini, semoga nanti disiplin-disiplin positif atau budaya positif dapat kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Pasil. Ya, salamnya. CGP, ulangi dulu sekali lagi Bu. Kita ulangi dulu sekali lagi. CGP, Bu. Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita